Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 10. Pada hari ini kita pertemuan yang pertama dari bab 6 dengan judul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Topik pada pertemuan yang pertama ini ancaman terhadap integrasi nasional. Tujuan kita, anak-anak saya nanti bisa mendeskripsikan bagaimana kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, anak-anak saya bisa mengidentifikasi sumber ancaman dalam integrasi nasional Indonesia. Dan ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan ancaman dalam bentuk militer. Dan yang keempat, anak-anak saya bisa mendeskripsikan ancaman dalam bentuk non-militer. Negara kita, Indonesia, disebut negara yang majemuk. Itu sudah sering Bapak katakan itu. Dan kemajemukan kita ini ada dia secara horizontal, ada secara vertikal. Secara horizontal, datar, kemajemukan kita itu suku banyak, bahasa banyak, budaya banyak, agama banyak, ya. Dan secara vertikal, kemajemukan kita itu dalam sistem sosial, ya, dalam sistem kehidupan kita, ya, beraneka ragam. Bagaimana cara memanage, cara mengatur masyarakat di setiap kelompok. Dan dalam bidang ekonomi juga, ya, sistem ekonomi kita juga beragam, ya, beragam, yang diterapkan di setiap suku jauh sebelum pengaruh dari luar masuk. Ancaman ini bisa karena wilayah kita sangat strategis, di posisi silang, di perlintasan dunia, baik dalam perdagangan, dalam perhubungan, sungguh memang kita di perlintasan. Ditambah penduduk kita yang beraneka ragam ini bukan sedikit. Di dunia kita nomor urut yang keempat populasi penduduk, jumlahnya yang paling banyak. Dan kekayaan alam kita yang sungguh banyak. Dan ini memang mengundang dunia ini untuk masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk penjajahan terselubung, penjajahan modern, untuk menguasai SDA Indonesia, sumber daya alam kita. Karena lama-kelamaan dunia akan kekurangan dalam hal pangan. Ancaman ini ada yang berbentuk militer. Kalau disebut ancaman militer, itu adalah kekuatan bersenjata. Kita tahu negara-negara di dunia semua berlomba melindungi kepentingan nasionalnya dengan sistem alutsista, ya, alat utama sistem pertahanan negara masing-masing, ya. Jadi dengan kekuatan militer bisa datang orang luar masuk sama kita. Dahulu, ya, setelah kita merdeka tahun 49, ada itu 47 agresi militer yang pertama, 1949 agresi militer yang kedua. Ini kekuatan bersenjata dari luar, dari Belanda masuk ke Indonesia. Nanti pun ya bisa saja, bisa kita lihat itu Kepulauan Natuna, masuk orang Cina, illegal fishing, ya. Ke Papua pun suatu saat bisa datang curi kayu, curi emas, dan segala macam. Ini harus kita antisipasi dan kita jaga. Baru ancaman non-militer.
Kalau ancaman militer ya jelas dalam bentuk persenjataan, pemberontakan, separatis yang didukung oleh luar. Tapi yang jauh berbahaya kadang ancaman dalam non-militer. Ini tidak ada senjata, tidak ada tentara, tidak ada pesawat tempur, tapi bisa merasuk dan bisa merusak sistem dan tatanan kehidupan kita. Ini ancaman non-militer ini bisa datang lewat budaya, ya, masuk sama kita. Setelah masuk nanti ya bisa hancur. Tolong menolong yang hidup di setiap suku keanekaragaman kita bisa hilang. Ramah tamah yang ada di setiap suku bangsa ya bisa hilang. Ya, saling menghargai yang ada di setiap suku bangsa dengan masuk pengaruh dari luar itu tidak berbentuk militer, tapi bisa kita terserang. Nanti lama-kelamaan generasi yang muda seperti anak-anak saya yang masih muda usianya, ya, media sosial ini bisa ancaman. Handphone itu bisa ancaman. Apakah Anda tahu dampaknya ini suatu saat? Dampaknya ini hilang sama kita silaturahmi. Hilang dari kita ramah tamah itu. Anak-anak sekarang udah di kamarnya semua sibuk dengan dirinya. Suami dan istri sibuk semua dengan gadgetnya, ya, dengan HP-nya. Ini nanti imbasnya ya bisa. Ditambah lagi datang mode-mode pakaian, mode-mode berbicara, sistem-sistem pergaulan yang datang dari luar, ya bisa kita jadi rapuh, bisa rapuh. Nanti anak-anak saya semua ya jadi lain. Bagaimana ketika kami anak-anak SD, SMP, SMA, ya kehidupannya sudah sungguh sangat lain lah sama anak-anak saya sekarang. Sadarkah kita ini bisa saja ini berbentuk penjajahan? Jadi biarpun sebenarnya maju teknologi seperti ini, jangan hilang karakter kita. Mencintai produk-produk dalam negeri ini juga bisa terancam. Sekarang kita lihat, perdagangan bebas, apa yang ada di dalam negeri ya lambat laun akan tergerus. Tidak lagi kita cintai. Makanan-makanan dari Indonesia kadang sudah jadi cinta kita dengan makanan dari Amerika, Kentucky, ya, makanan, hamburger, dan lain-lain, keju, coklat, Silver Queen, ya ini dari luar. Bagaimana dengan produk lokal ini nanti suatu saat akan tertinggal. Dan suatu saat nampaklah kita memang sudah terjajah, sudah terancam. Apanya yang terancam? Yang terancam terutama identitas daripada negara kita. Jadi kepada anak-anak saya semuanya, sampai di sini saja dulu hantaran Bapak dalam pertemuan kita yang pertama ini. Materi saya share lewat PowerPoint di grup WA dan aplikasi Kuiper. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.